Gitu. Oke. Kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat teman-teman media. Siang ini saya dengan Pak Direskrimum, Pak Pember. Dua kasus yang akan disampaikan oleh Pak Manang nanti, yang satu menyusul, yang sekarang akan disampaikan oleh penipuan, Kak. Yang pertama ini adalah terkait kasus penipuan ya, kasus penipuan sesuai dengan laporan polisi nomor PB garis miring 35 2 Romawi 2025. SPKT Polda di Jambi Polda tanggal Jambi, Kak, 4 penipuan Februari 2025. Shopee, Kak. Ya, untuk waktu dan TKP hari Kamis 26 September 2024 pukul 10 melalui aplikasi sosial media Instagram dan WhatsApp. Untuk lebih jelas dan detailnya kita langsung aja mendengarkan penjelasan dari Bapak Direskrimum Polda Jambi. Silakan Pak Manang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, rekan-rekan media Polda Jambi. Hari ini kita akan merilis terkait perkembangan kasus yang kemarin sempat menarik perhatian masyarakat luas, kasus penipuan, dikarenakan ini adalah suatu modus yang cukup baru dan cukup mengkhawatirkan kalau ini terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Kasusnya ini adalah kasus penipuan di mana pelaku ini, tersangka atas nama W ini, misalnya WW, dia melakukan penipuan terhadap orang-orang yang menjadi membernya, ya, dengan modus operandi melakukan gesek tunai fiktif, gestun di toko online yaitu Shopee. Jadi tersangka ini menawarkan jasa untuk melakukan penarikan secara tunai dengan cara memberikan link toko online yang sebenarnya adalah fiktif Shopee. Membernya ini diminta untuk melakukan pembelian suatu barang, ya, suatu barang yang barangnya itu tidak ada. Jadi ketika dilakukan check out oleh membernya ini dijanjikan keuntungan sebesar 30%. Nanti setelah dilakukan check out 13 hari atau 14 hari kemudian cairlah dana itu ke toko atau ke pemilik toko online tersebut. Dari situ dipotong 15%, kemudian diserahkanlah kepada saudara W ini. Kemudian saudara W ini menyerahkan kepada member tersebut dengan cashback. Nah, bujuk rayunya di sini. Contohnya, misalnya ada satu member yang melakukan check out perhiasan emas harga 10 juta. Ya. Nanti yang akan diterima oleh korban ini, member ini, adalah uang sebesar 13 juta. Jadi ini kan sangat menggiurkan bagi masyarakat awam. Dengan membeli suatu barang seharga 10 juta yang barangnya fiktif, kemudian dia akan menerima uang sebesar 13 juta. Dari mana uang 3 juta itu? Bahkan 4,5 juta, karena kan sudah dipotong 15% oleh pemilik toko. Itu dana yang 4,5 juta itu diperoleh dari member-member yang ada di bawahnya lagi. Jadi ini menggunakan skema Ponzi, ya. Jadi dari saudara W ini membujuk rayu kepada member-membernya itu untuk melakukan pembelian online secara fiktif. Barangnya tidak ada, yang diterima adalah uang tunai dengan cashback sebesar 30%. Ketika member itu percaya, kemudian member itu melakukan lagi check out 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bahkan setelah saking percayanya dimintain dana talangan, istilahnya dana talangan untuk diberikan bunga 40 sampai 47%, hampir 50% bunganya. Jadi misalnya member ini sudah percaya, sudah 1 kali, 2 kali check out mendapatkan cashback, kemudian diminta lagi untuk mau melakukan penambahan dana talangan. Misalnya ada yang sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta. Itu nanti akan diberikan keuntungan sebesar 40% sampai 47% dalam jangka waktu 14 hari sampai 1 bulan.
begitu seterusnya. Sehingga ketika kasus ini meledak, akhirnya member yang di bawah, karena skema ponzi itu kan seperti tahu kan skema ponzi itu punya kaki-kaki. Akhirnya yang kaki yang paling bawah inilah yang tidak menerima pembayaran. Akhirnya tidak bisa mencairkan dana tersebut karena dana yang seharusnya diterima oleh member-member di bawah ini telah digunakan untuk membayar cashback member-member yang ada di atasnya. Dari kasus ini yang sudah terdata di kami di grup salah satu korban itu ada sekitar 32 orang yang dalam satu grup. Satu grup itu bisa karena satu kaki ya. Total kerugiannya sudah lebih dari 4,8 miliar. Uang ini uang siapa sebenarnya? Uang ini adalah ada uang sebagian dari uang member itu yang tadi saya bilang dana talangan karena dia saking percayanya. Ada juga uang yang sebagian besar dari 4,8 miliar ini adalah uang dari Shopee yang menggunakan sistem pembelian pay later. Jadi kita kalau membeli suatu barang di Shopee kan bisa melakukan kredit ya, pay later. Nah, member ini tidak mendapatkan barang itu, tapi dia mendapatkan uang. Istilah di mereka adalah gesek tunai. Nah, ini masih kami kembangkan terhadap member-member yang lain. Dengan adanya press release ini kami harapkan seluruh masyarakat yang menjadi korban dari tersangka W ini agar segera bisa datang ke Polda Jambi untuk kita lakukan pemeriksaan dan kita akan klarifikasi dan kita datakan berapa banyak kerugian-kerugian yang sudah dialami oleh member-member ini. Member-member ini asal usul uangnya pun ada yang melalui pinjol karena dia itu modus operandi yang dilakukan oleh saudara W ini. Ini sudah berjalan sejak bulan September sampai dengan Januari kemarin. Setelah itu meledak karena member-member yang di bawah ini tidak terbayarkan. Akhirnya mereka membuatkan laporan salah satunya ke Polda Jambi ini. Ada pertanyaan? Bahwa tersangka jumlah kerugian dan total korbannya. Ya, yang terdata di salah satu grup tadi sudah saya sampaikan ada 32 orang yang totalnya 4,8 miliar. Ini kita masih mengharapkan masyarakat yang lain yang merasa menjadi korban saudara W ini untuk bisa datang dan kita bisa datakan. 32 orang ini pun belum seluruhnya datang ke sini. Kita tidak melihat siapapun statusnya, yang jelas dia ini adalah tersangka dari penipuan ini. tersangkanya Dari pinjol untuk dimasukkan ke saudara W ini untuk sebagai dana talangan. Nanti untuk membernya ini kita akan minta keterangan sejauh mana keterlibatan mereka ini, apakah mereka secara sadar akan mengetahui akan merugikan orang lain atau tidak. Kita akan lihat. Ini dari berjalan berapa lama, Pak? Iya, betul. Karena saudara W inilah yang membujuk rayu seluruh member ini, membujuk rayu, memberikan kebohongan-kebohongan, tipu muslihatnya yang dilakukan oleh saudara W, meyakinkan para member-member korban ini untuk mau memberikan dana talangan, bahkan untuk melakukan check out yang berulang dengan iming-iming cashback tersebut. Memang berhasil 1-2 kali cashbacknya ada, tapi kan sangat tidak masuk akal. Kredit senilai 10 juta dapat uang 13 juta, 3 juta dari mana? Itu akhirnya kita bongkar. Itulah yang dari member-member yang paling bawah, yang akhirnya tidak cair karena uang itu digunakan untuk menutupi cashback yang di atasnya. Tadi ada pertanyaan, uangnya digunakan untuk apa? Sementara ini dengan skema seperti ini, uang itu beredarlah di antara mereka sendiri. Jadi cashback itu ditutupi dari member-member yang ada di bawahnya, yang akhirnya tidak cair. Makanya kami akan melakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Kita akan hitung total berapa kerugian yang mereka lakukan ini, dan itu akan terungkap ketika saya bisa mendapatkan seluruh keterangan dari para member ini, termasuk dari Shopee. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Shopee sehingga kita bisa terang peristiwa ini seperti apa. Sementara yang satu, karena dia yang menawarkan, mengajak, dan membujuk member-member ada di bawahnya ini. Pak, aksi ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Tadi sudah September sampai Januari. Dan ini di sini juga saya berpesan pada seluruh masyarakat, ya dimanapun berada, termasuk di Polda Jambi ini,
jangan pernah tergiur dengan iming-iming bisnis online atau bisnis lain yang memberikan keuntungan lebih dari 30% sampai 40% sampai 50%. Apalagi online, itu sudah pasti akan itu adalah penipuan. Ujungnya akan menjadi bisnis penipuan. Karena sudah banyak korban, jangan sampai terjadi korban yang lain. Dan saya pesan juga kepada pemilik aplikasi pinjol, mereka ini sekarang sedang meneror para member-member ini untuk melunasi utang-utang. Sudah banyak yang melaporkan kepada saya, mereka terdesak oleh pinjol-pinjol ini di WA dan sebagainya. Ini yang kami himbau juga kepada para pemilik aplikasi pinjol untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya melanggar hukum. Terima kasih. Sudah. Barang bukti Pak Dir. Ya, Pak. TSK-nya maju dikit Pak Dir. Nanti kita wawancara tes. Ya. Senyum Pak, senyum Pak Kabit, senyum. Pak Bray, senyum Pak Bray. Bang Jati, senyum Bang Jati. Ya, Bang Jati tinggal senyum. Pak Bray. Oke. Bang Jati senyum Bang. Oke, cukup Pak. Oke. Cukup Pak. Ya. Kamu bisa terpikir seperti ini. Kamu bisa terpikir selama ini bisa seperti ini ada yang ngajari atau gimana? Kamu berpikir bisa memberikan peluang bisnis yang memberikan keuntungan besar ini, atau kamu tidak takut bahwa suatu saat pasti akan jebol seperti ini? Ada takutnya Pak, makanya di terakhir ini saya masih berusaha untuk membayar member di tanggal 26 Januari. Saya berusaha membayar member kapal yang saya sudah Pak. Jadi kamu ini akhirnya terdesak membayar member itu dengan uang pribadi ya. Kemudian apa lagi mau tanya? Uangnya kemana? Uang yang kamu dapatkan di mana kan? Uangnya terputar kemana? Terputar ya, berputar-putar. Berarti pertama kali ada komunikasi sama pihak Shopee, Mbak? Nggak ada Pak, saya ada link, ada yang di atas saya. Dan ada juga Pak mengajari Saya kan menawarkan jasa, jadi mereka tuh tertarik. Mbak, keluarga tahu